Lebih dari 25 postingan di Instagram, Facebook, Threads, TikTok, sampai YouTube lagi ramai bahas klaim kalau Presiden Prabowo akan melunasi utang kereta cepat Wus dalam 2 bulan. Utang Wus ditargetkan akan rampung dalam 2 bulan. Ini bukan soal utang, ini soal keberanian pengambilan keputusan. Isu ini mulai beredar sejak 11 April 2026. Katanya pelunasan utang itu akan dibayar lewat Badan Pengelola Investasi atau BPI, Dayana Gata Nusantara atau Danantara, jadi nggak pakai APBN. Tim Cek Fakta Tempo verifikasi klaim tersebut ke berbagai sumber kredibel dan wawancara peneliti ekonomi. Hasilnya ternyata kurang tepat. Yang dimaksud 2 bulan itu bukan buat melunasi utang Wus, tapi hanya untuk membahas dan merapikan skema restrukturisasi utangnya. Sampai saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah apakah utang itu akan dibayar lewat APBN atau melalui Danantara. For information, awalnya biaya proyek Wus sekitar 5,5 miliar US dollar atau 89,6 triliun rupiah. Tapi kemudian membengkak jadi 7,27 miliar US dollar atau 118,4 triliun rupiah karena cost of run. Kereta cepat ini mulai beroperasi sejak Oktober 2023 dengan kepemilikan 60% dipegang Konsorsium Indonesia dan 40% oleh Cina. Buat nutup biaya yang membengkak, Presiden Joko Widodo sampai menerbitkan Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang negara ikut turun tangan lewat penyertaan modal negara atau PMN dan penjaminan. Dari situ digelontorkan dana 7,3 triliun rupiah lewat PT Kereta Api Indonesia buat porsi Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Sisanya sekitar 75% ditutup lewat pinjaman baru dari China Development Bank dengan total utang sekitar 5,4 miliar US dollar atau 81,2 triliun rupiah. Utang ini juga nggak kecil bebannya, bunganya sekitar 2% per tahun, bahkan untuk cost of run bisa sampai 3,4%. Artinya KCIC harus bayar bunga sekitar 120,9 juta US dollar tiap tahun. Sampai sekarang nasib utang Wus ini juga masih belum final. Pada Februari 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat bilang pelunasannya kemungkinan pakai APBN. Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria menyebut salah satu opsi yang lagi dikaji adalah Kementerian Keuangan mengambil alih KCIC. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Teguh Rifki juga menjelaskan waktu 2 bulan itu sebenarnya dipakai Danantara untuk bahas restrukturisasi utang Wus, bukan pelunasan. Jadi klaim Prabowo Subianto melunasi utang Wus dalam 2 bulan lewat Danantara adalah menyesatkan. Saya Nindi, ingat jangan lupa saring sebelum sharing.